Baik, duduk duduk, siap, gerak, mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Selanjutnya Ibu akan melakukan presensi. Sembari Ibu melakukan presensi, silakan anak-anak bisa mengecek ya di bawah meja apakah ada sampah. Kemudian silakan bisa dipersiapkan alat tulis dan handphonenya sudah dibawa semua. Sudah. Ibu presensi ya. Amalia hadir. Eka Mailani hadir Ibu. Puspita hadir Ibu. Sri Rahayu hadir Bu. Ada yang nggak masuk? Ada Bu. Siapa? Risma kenapa? Sakit. Semoga diberi kesembuhan ya. Terus siapa lagi? Rizal kenapa Rizal? Nanti coba ditanya ya anak-anak kenapa Rizal itu. Baik. Jadi hari ini kita akan mempelajari bagaimana kita menyampaikan kritik lewat lawakan santun. Di pertemuan sebelumnya anak-anak mempelajari apa? Struktur. Ya, dan di sini kita akan mempelajari bagaimana sih kita menyampaikan kritik tetapi menggunakan lawakan yang santun. Tapi sebelum memulai pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya untuk menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air. Silakan anak-anak bisa berdiri terlebih dahulu. Biasa tapi senang gitulah. Terus hanya dua ini, yang lainnya mana? Sudah belum dipindahin? Silakan yang belum pindah bisa memperlihat dulu. Sudah? Dinginnya, oh iya hari ini sangat dingin ya anak-anak. Gimana, ada yang kedinginan? Kayak gila ini. Gembira, biasa tapi senang. Suka sekali, lapar, lemas. Semangat berdoa ya, terima kasih anak-anak. Senang. Nah ini ya berbagai, ada yang sedih juga. Ya ampun, kamu kenapa sedih? Ya pokoknya bagaimana perasaan anak-anak pada hari ini. Pokoknya Ibu pengennya anak-anak hari ini tetap senang, semangat buat mengikuti pelajaran hari ini. Karena apa? Kita harus ingat bahwa tidak semua anak-anak yang seumuran kalian itu bisa merasakan bangku sekolah. Benar ya? Jadi silakan bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran di kelas pada hari ini. Oke? Baik, langsung. Nah silakan setelah ini anak-anak akan menyimak dua video. Silakan anak-anak bisa menonton dan menyimak video ini ya. Jadi sudah tahu itu video dari apa? TikTok. Berarti anak-anak sudah sering ya menonton video ini. Silakan bisa disimak terlebih dahulu. Selamat siang, Bapak Tutut. Tutut. Bilang ketahuan lagi nih, ya betul banget Pak. Bapak ketahuan untuk ngambil uang
alias 60 triliun. Karena Bapak bukan pihak karena melawan Pak. Ya, kawan anjing dan lagi. Berarti yang disini itu harus kata tugas elit aja. Preview, terus juga mesti capek-capek ngalihin isu. Aduh, pusing. Tugasnya ada, tapi pusing. Pusing beli hukum ini dipotong. Takut malah gue sekarang kebanyakan beli hukum. Mau cara yang lebih praktis beli hukum? Memperkenalkan aplikasi beli hukum. Aplikasi pertama yang dapat membantu Anda mengelola real. Baik, sudah ya untuk video pertama. Selanjutnya ini Ibu juga ada video yang kedua. Silakan juga disimak kembali. Bisa diperhatikan begitu ya. Masalah penegakan hukum di Indonesia. Sistem peradilan dan penegakan hukum yang berfungsi baik merupakan faktor sangat penting dalam melindungi. Nah, sudah jadi anak-anak sudah menyimak dan menonton dua video ini. Sekarang Ibu ingin memberikan pertanyaan ya. Apa kita kan sudah menyaksikan dua video ya. Nah, siapa yang mau menceritakan apa sih video yang pertama itu tentang apa? Saya dulu. Silakan Mbak Rusda. Baik, untuk yang video pertama itu membahas mengenai kritik sosial tentang praktik korupsi dan ketidakadilan hukum. Khususnya anggapan bahwa hukum bisa dibeli oleh orang memiliki kekuasaan dan uang sehingga penegakan hukum menjadi tidak adil. Oke, benar sekali. Silakan. Selanjutnya, kalau video yang pertama sudah, kalau video yang kedua itu tentang apa? Silakan. Siapa yang? Oh iya, silakan Mas Rizal. Mas Rizal masuk ya? Sudah masuk ya? Teman-teman dong. Oh, bohong. Ya, maaf ya. Oke, silakan Mas Rizal. Video tersebut membahas kondisi penegakan hukum di Indonesia yang masih lemah, lambat, dan belum memberikan keadilan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum serta berdampak pada masyarakat, terutama kelompok miskin. Oke, beri tepuk tangan untuk Mas Rizal. Lalu setelah tadi Mbak Rusda ya menyampaikan video pertama tentang apa, kemudian Mas Rizal juga menyampaikan video kedua tentang apa. Kemudian apa sih perbedaan dan persamaan dari kedua video tersebut? Yaitu, Oh iya, silakan Mbak Amal. jadi persamaan dari kedua video itu sama-sama membahas kritik terhadap penegakan hukum di Indonesia. Nah, khususnya tentang ketidakadilan, lemahnya sistem hukum, dan adanya praktik korupsi. Sedangkan perbedaannya itu kalau video satu Bu menyampaikan kritik dengan satir, ironi, dan hiperbola. Jadi kayak dibuat berlebihan seperti akibat kritik hukum. Kalau yang video 2 itu menyampaikan kritik secara serius, faktual, dan berbasis data, menjelaskan kondisi nyata penegak hukum. Kalau yang video 1 itu humor, kalau yang video 2 itu non humor Ibu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Amal. Bisa diberi tepuk tangan anak-anak. Ya, jadi benar banget ya. Benar sekali ya. Secara tidak langsung ya, anak-anak tadi ini sudah menyimak dua video dengan topik yang sama, meskipun penyajiannya itu berbeda. Jadi, sumber informasi untuk menyampaikan kritikan itu bisa disajikan dengan berbagai sumber seperti itu ya. Seperti bisa di berita, artikel, kemudian video-video lucu seperti itu. Nah, kemudian kritikan itu juga bisa disampaikan dengan sumber yang berbeda meskipun topiknya sama. Seperti yang sudah kita simak, itu tadi mengkritik terkait apa? Politik ya yang ada di negara kita seperti itu. Kalau di video Tekotok itu dia membawakan dengan humor begitu ya, menyenangkan agar kita itu paham apa yang mau disampaikan begitu. Kemudian untuk yang kedua juga terkait dengan politik yang ada di negara kita, tetapi itu lebih memperkuat dari sumber datanya gitu. Nah, dengan membandingkan berbagai informasi, harapannya itu anak-anak bisa membuat kritikan dengan memperkuat informasi dari berbagai sumber dan dapat dipertanggungjawabkan begitu ya sumbernya, sehingga ketika teman-teman menyampaikan anak-anak menyampaikan kritikan itu dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan secara lebih detail seperti itu. Lalu apa yang akan kita dapatkan pada hari ini? Itu nanti yang pertama anak-anak bisa membandingkan informasi dari sumber teks yang berbeda
Kemudian yang kedua, anak-anak dapat mengklasifikasikan kalimat yang mengandung unsur simpati, empati, peduli, pro, dan atau kontra. Kemudian yang ketiga, anak-anak dapat mengevaluasi sumber teks yang telah diberikan. Selanjutnya anak-anak sudah ngantuk, sudah bosan? Lapar. Lemes. Oke. Baik, sebelum kita memasuki materi utama, ibu ada ice breaking ya. Siap? Siap. Jadi ibu ini ada kotak huruf, bisa disimak semuanya ya. Ini ada kotak huruf, silakan nanti anak-anak akan mengambil huruf yang acak seperti itu ya. Nah nanti permainannya ibu pertama akan menunjuk salah satu anak begitu ya. Nah semisal ini saya dapatnya huruf R, kemudian R ini ditunjuk oleh saya. Nah nanti yang R ini spontan akan menjawab huruf yang lain. Spontan menjawab huruf yang lain, tidak boleh menjawab hurufnya dia, begitu ya? Paham nggak? Paham ya. Jadi semisal ini Lani dapat huruf R, saya tunjuk Lani. Nah yang huruf A itu nanti akan spontan juga mengucapkan huruf yang lain. Tidak boleh hurufnya sendiri, seperti itu ya? Paham? Nanti kalau ada anak yang tidak fokus nanti akan dapat hadiah dari saya, oke? Oh ya silakan. Jadi anak-anak harus fokus ya semuanya. Itu yang belakang Mas Anan jangan main HP terus ya. Iya, Bu. Iya, L. Silakan. Silakan anak-anak bisa berdiri ya. Bisa berdiri semuanya. Fokus ya. Ini harus spontan dan cepat begitu ya. Anak-anak jawabnya tidak boleh lambat begitu ya. Silakan bisa jawabnya secara spontan. Anak kamu gak dengerin kan, makanya gak tahu. Maaf ya Bu, gak dengerin anak. Di rumah capuan. Ya, silakan semuanya sudah siap? Siap. 1, 2, 3. I. M. S. A. A siapa A? 1, 2, 3. A siapa yang mendapatkan A? Ibu yang bantu. Jangan ya. Oh kalian jangan menyebutkan huruf ini yang tidak ada. Oh gitu. Jadi cuma itu ya. Selain itu bisa disebutkan. Silakan mulai dari bagus kita. L. C. Yang bisa duduk kembali ya. Itu C. Silakan. Nah nanti Mas Anak ini ya karena ini pasti berkaitan dengan teks lawatan ya. Silakan Mas Anak bisa membuat lawakan singkat ya. Nanti kalau Anan lucu silakan diberi apresiasi, ketawa, tepuk tangan dan lain-lainnya. Tapi kalau tidak lucu ya. Kalau tidak lucu nanti kalian gerakannya gini ya. Yes gitu ya. Kalau tidak lucu yes gitu ya. Silakan Anan. Saya sudah ngantuk Bu. Belakang boleh. Lucu kan? Lucu betul. Oh, beneran. Terima kasih anak-anak.
simpati itu merupakan kalimat yang mengandung keikutsertaan dalam merasakan perasaan, baik berupa rasa senang, sedih, dan sebagainya gitu. Contohnya seperti saya merasakan sedih ketika mendengar nenek kamu sakit, seperti itu. Nah, itu merupakan salah satu contoh kalimat simpati. Kemudian yang kedua ini ada empati. Empati ini lebih mendalam ya dibandingkan dengan simpati gitu. Jadi empati itu keadaan mental seseorang yang melibatkan dirinya itu sama-sama merasakan sesuatu yang dialami oleh orang lain. Jadi itu dia merasakan apa yang dirasakan oleh seseorang tersebut, seperti itu. Selanjutnya ada peduli. Peduli itu rasa memperhatikan seseorang dengan diikuti tindakan proaktif terhadap kondisi dan lingkungan sekitarnya, seperti itu. Selanjutnya ada pro dan kontra. Pro itu merupakan sikap seseorang yang setuju dan memihak pendapat atau hal yang dikerjakan seseorang. Kontra itu merupakan keadaan seseorang yang tidak setuju atau menentang pendapat atau hal yang dilakukan seseorang. Mungkin pro dan kontra ini anak-anak sering jumpain ya, mungkin yang mengikuti OSIS dan lainnya, seperti itu. Baik, selanjutnya di sini siapa yang mau maju untuk kita berlatih kata yang kalimat tadi yang sudah kita pelajarin? Siapa? Silahkan Bu itu sendiri Bu. Iya, sendiri saja. Mau sama siapa? Oh iya, Mas Rizal, silakan. Nah, ayo silakan. Nanti jangan ya, masih kecil, jangan cia-cia. Ini nanti di bawah ini ada kata yang kalimat tadi ya yang sudah kita pelajarin. Kemudian ini adalah contoh kalimatnya. Silakan nanti bisa diklik saja begini. Silakan. Ini. Mas, bantu ya. Kan berdua itu udah kelompok. Yang lain juga bisa ikut mengkoreksi ya, emang benar ya seperti itu. Gimana Mbak Faiha? Ada yang benar apa enggak itu? Ada yang benar, ada yang salah. Sudah? Oh, ada yang salah itu di bagian apa? Empati dan simpati ya. Nggak punya empati. Baik, terima kasih. Jadi seperti Ibu tadi sampaikan ya, simpati dan empati itu memang hampir sama begitu ya, tetapi empati itu lebih mendalam seperti itu. Baik, selanjutnya mari kita berkelompok. Ada yang tidak mau berkelompok? Jadi ini nanti kelompoknya random ya. Ibu akan random. Silakan bisa dibaca terlebih dahulu. Dan yang satu kelompok bisa segera membentuk kelompok. Ini Ibu baru masuk kelas di sini, nih catatnya gimana ya? Ini Bu. Oh, di situ ya. Silakan bisa segera. Sudah Bu. Sudah?
Bawi kami. Terima kasih Mas. Sudah semuanya ya. Silakan kembali kerja. Sebenarnya ini dikumpulkan, silakan bisa dipindah ya. Ini nanti bisa dikerjakan di rumah sebagai preferensinya anak-anak. Ya masalah gabung. Gitu ya, nanti silakan bisa dikerjakan di rumah. Gimana? Sudah ya, sudah dipindah ya. Alhamdulillah. Jadi pertemuan kita hari ini cukup di sini ya. Nanti anak-anak bisa setelah ini bisa pulang begitu. Apa atau ada pelajaran lain? Ada pelajaran pulang dulu ya. Nah, sebelum itu Ibu ingin tahu nih apa sih satu hal yang paling berkesan pada hari ini? Ini Bu. Itu ya, yang lainnya? Ibu, Gimana Lani? mengenai bagaimana menyusun kritikan menggunakan bahasa seperti simpati, empati, peduli, pro, dan kontra. Nah ini jawabannya saya terima kasih semuanya. Baik, sebelum itu Ibu juga menyampaikan untuk pertemuan selanjutnya silakan anak-anak bisa menyiapkan ya dan membaca-baca untuk teks-teks anekdot lainnya seperti itu. Biaran kamu. Silakan untuk ketua kelas bisa memimpin doa. Baik Ibu. Ibu mau siap gerak doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Baik, pertemuan hari ini cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.